tadi. Iya. Terus jaraknya dihitung, tapi nggak tahu, saya masih bingung. 70% kan? Iya, 70%-nya dari 0,3 berapa? Itu berapa? 0,3 itu apa? AC 0,3. 3. AC 3 Iya, cm ya. iya Bu. Nah, AC itu yang A yang mana, yang C yang mana? Sekarang kamu mau menentukan AB gitu. Kan AC-nya dari sini ke sini ya Bu ya. A-nya yang mana A-nya? A-nya yang di garis operasi. Iya, di A-nya garis. di garis operasi, C-nya yang di garis kesetimbangan gitu ya. Iya, iya Bu. Nah, sekarang garis titik untuk garis kesetimbangan yang baru, 70%-nya dari 3 cm berapa? 0,2. Nampak kok 0,3. Oh, salah Bu. 2,1 kan? Nah, sekarang kamu ukur 2,1 dari titik A itu di mana? Dari titik A, 0,2 itu dari 2,1. Ukur. dari Nah, ngapain buat garis lagi? Tinggal titik aja. 2,1. Kasih titik aja 2,1 di mana? Jadi saya ngasih titik. iya, Bu. Titik. Jadi kira nggak usah kamu bilang aja ke saya 2,1 kira-kira di mana? Di mana? Di sini mungkin. Oke, di situ ya. Ada titik di situ ya. Nanti kamu selesaikan sendiri. Kemudian kamu buat lagi kan? Ya. Iya Bu, ini Bu. Nah, itu berapa panjangnya? Ini belum saya hitung Bu. Oke, stop share. Terima kasih Bu. Baik. Ya, saya mau lihat Ragilia. Iya, Bu. Masih belum tadi, Bu. Masih mau ngikutin punya Dinda. Belum buat sama sekali. Iya, tadi masih bingung. Terus pas sudah lihat punya Dinda ini mau digambar. Oke, stop share. Eka Putri. Eka. Eka Putri. Aulia Devriana. Saya juga belum, Bu. Belum, kamu enggak, enggak on kamera ya. Saya enggak tahu kamu ngapain. Sinyalnya kurang bagus, Bu. Eka Putri. Eka. Saya kasih tanda yang enggak Tadi di nyaut. kamar mandi, Bu, katanya. Siapa? Siapa? Mega, Mega Putri. Oke. Muhammad Muhajirin. Muhammad Muhajirin. Oke, saya panggil berkali-kali enggak ada, nanti absennya saya coret. Sasi, tolong ingatkan Muhammad Muhajirin ya. Angkatan 17. Bukan angkatannya Sasi ya? Bukan, Bu. Oke. Kemudian Kristiawan. Kristiawan. Iya, Bu. Silakan. Gimana kamu pekerjaanmu? Belum, Bu. Masih bingung buat nentuin titiknya itu gimana. Hah? Masih bingung, Bu. Masih bingung? Ya, Oke. Apa yang sudah kamu lakukan coba? Kamu share. Share screen, please. Apapun yang sudah kamu lakukan. Oke, Mega Putri, enggak apa-apa.
Ya, mana? Kalau mau buat itu gimana? Kalau mau buat efisiensi Murphy. Kristiawan, kok dimatikan? Ya, mana? ABC kok ke sana? ABC-nya kok horizontal, yang vertikal. Yang vertikal. Oke, siapa yang bisa? Pasti mungkin. Saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Apa sudah terlihat, Bu? Belum. Proses. Oke, baik. Ya, ini sudah ada garis-garis, tapi belum menentukan titik-titik yang baru ya. Iya, belum saya kasih tanda, Bu. Kalau sudah ada, nanti berarti ada equilibrium yang baru. Gitu ya. Iya. Oke. Baik, silakan stop share. Iya, terima kasih, Bu. Baik, apakah ada pertanyaan untuk pengaruh minimal? Tidak ada, saya akan lanjutkan kuliahnya. Kita meninggalkan absorpsi ya. Kita masuk pada bab berikutnya yaitu stripping. Bu, mohon maaf, saya izin bertanya, Bu. Boleh? Tadi kan yang dengan efisiensi 70% itu berarti hasilnya itu cuma panjang garis saja, Bu. Hasilnya cuma panjang garis. Tadi kan panjang garis diukur dari garis operasi sampai ke garis equilibrium. Lalu dengan efisiensi 70% kan didapatkan sekian. Itu cuman garis-garis yang pada kurva Oh, saja. tidak. Saya ulangi lagi ya untuk efisiensi Murphy. Saya gambarkan dulu. Terima kasih, Bu. Itu kalau diminta efisiensi Murphy ya. Kalau misalnya dimintanya efisiensi total, tinggal dihitung saja ya. Seperti yang biasanya efisiensi total. Ya. Efisiensi total sama dengan plate ideal dibagi plate actual gitu ya. Ya, kalau untuk yang efisiensi total. Tapi kalau efisiensinya adalah Murphy, kita harus digambar. Gitu ya. Bentar. Saya gambarkan. Jadi nanti kalau kuis atau latihan diminta efisiensi Murphy, itu ya. Nanti saya berikan kurva atau saya minta saudara membuat kurva apa misalnya. Itu di print. Sehingga nanti setelah di print saudara menggambar manual stage-nya misalnya atau efisiensi Murphy-nya, kemudian difoto dikirim dalam bentuk PDF. Semuanya dalam bentuk PDF ya. Tidak boleh saudara menjawab pada saat assessment, saudara tidak boleh menjawab dengan Excel, dengan Word, tidak boleh, semua tulis tangan. Gitu ya. Semua tulis tangan, kemudian di PDF-kan dan di share ke Classroom. Saya ulangi lagi untuk untuk efisiensi Murphy. Jadi misalnya saya punya stage ya seperti yang tadi, gambar yang tadi itu kan. Begini tadi ya. Kemudian ada garis ininya. Saya gambar lengkap. Kemudian ini ada YN plus 1. Ya, ini adalah XN maksimal. Tuh. Kemudian misalnya di sini XN operasi.
Ini misalnya XN. Yang dari sini ini adalah garis operasi. Sehingga kita punya stage-nya adalah ini. Kalau gambar stage-nya yang bagus ya, ini jangan ikut saya, ini saya kan tidak pakai penggaris ya. Saudara segitiganya harus bagus. Jadi, kemarin saya lihat yang ada yang mengumpulkan kuis UAS tuh digambar seperti gambar melukis gitu ya. Nah ya langsung saya coret aja. Nah oke, sekarang kita punya jumlah stage berapa? Ini kan dari sini ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Saya gitu ya. 3, kalau ideal. Jadi jumlah stage ideal 3,4 misalnya gitu ya. Jumlah stage actual dengan efisiensi Murphy sama dengan 70%, itu bagaimana gitu kan? Nah, kita buat di sini, kita tarik garis dulu. Misalnya, ya kan batasnya sampai sini ya. Oh, bukan 3,4 berarti ini 3,6. Di sini kan batasnya ya. Maka saya buat ini. Saya buat garis. Ini A, sorry. Ini A, ini B, ya. 70%-nya adalah di sini misalnya. Di titik ini. Ini adalah titik C. Oke. Terus tarik garis lagi. D, E, 70%-nya di sini. F, ya. Saya ambil lagi di sini. G, H, 70%-nya di sini. I, ya. Sini. C, K, 70%-nya di sini. L, misalnya. Maka, ini karena gambarnya jelek ya. Maka dari sini, kita hubungkan titik C, titik F, titik apa tadi I, dan seterusnya kita hubungkan lagi. Ya, sehingga kalau dihubungkan nanti akan punya kurva kesetimbangan. Bentuknya pasti mirip dengan kurva kesetimbangan yang ini, yang asli. Nah, kalau sudah punya kurva kesetimbangan yang baru, maka kita gambar lagi segitiga-segitiga antara garis operasi dengan garis kesetimbangan yang baru. Gitu. Ya, dengan garis kesetimbangan yang baru. Jumlahnya akan lebih banyak, karena space-nya lebih sempit antara garis operasi dengan garis kesetimbangan yang baru. Paham? Iya, Bu. Terima kasih, Bu Nuni. Paham ya? Yang lainnya gimana? Paham enggak yang lainnya? Izin bertanya, Bu. Hah? Izin bertanya, Bu. Belum paham? Ini kan hanya memastikan untuk jarak-jaraknya antar A, B, D, F itu apakah terserah kita atau bagaimana, Bu? Terserah. Nggak antar garis. Terserah. Berarti tergantung nanti mengambil titiknya di mana, begitu ya, Bu? Iya. Pokoknya nanti saudara mau ngambil di mana saja akan terlukis, akan tergambarkan garis kesetimbangan yang baru. Yaitu 70%-nya dari garis kesetimbangan yang lama. 70%-nya dari jarak garis operasi ke garis kesetimbangan yang lama. Paham? Jadi sudah tahu, Bu. Ya? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Itu sudah. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya, paham enggak? Paham, Dok. Paham ya? Oke. Baik. Kalau ada lagi pertanyaan mungkin? Sebelum saya melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu stripping. Minggu depan kita latihan ya, latihan untuk dikumpulkan absorpsi sampai dengan pelarut minimal ya. Sekarang kita lanjutkan ke stripping. Karena sudah pernah saya stripping itu adalah
kebalikan ya, kebalikan dari oke, saya nah ini stripper ya. Sudah kelihatan semua ya. Ini tutup. Nah ini, pernah saya sampaikan bahwa stripping itu adalah proses absorpsi, tetapi mengabsorb juga, tapi kebalikan dari absorber ya. Stripper itu kebalikan dari absorber. Artinya begini, kalau absorber itu mengabsorb solut yang ada di gas. Nah, pengabsorbnya itu adalah liquid. Nah, kalau ini stripper kebalikan, solutnya itu ada di liquid, diabsorb oleh gas. Kebalikan. Karena kebalikan, maka semuanya terbalik gitu ya. Misalnya kalau pada absorpsi itu kita mencari XN maksimal. Tapi di stripper kita mencari Y1 maksimal. Caranya bagaimana? Misalnya kurvanya seperti ini bentuknya. Ya. Kalau absorpsi bentuknya seperti ini, maka kita akan menyinggungkan gitu kan. Nah, tapi kalau pada stripper, kalau ada bentuknya seperti ini, maka garis operasinya ada di bawahnya. Kita tutupkan dulu, gitu ya, kita tutupkan. Kemudian kita punya harga X0, X0-nya berapa, ini di sini X0, maka kemudian kita hubungkan ke ujungnya ini, ujung garis operasi yang bertumpu dengan garis keseimbangan, kemudian dibaca sebagai Y1 maksimal. Kemudian kita mencari Y1 operasi, itu kalau stripper. Kalau absorpsi kita mencari XN operasi. Gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Saya beri gambaran itu seperti ini ya. Perbedaan antara absorpsi dan stripper. Absorber dan stripper. Kalau di sini proses absorpsi, kalau yang di sini adalah strip, ya. Kalau absorpsi itu, kalau misalnya kurvanya begini, ini adalah X, ini adalah Y, misalnya, dalam rasio misalnya, maka garis operasinya itu disinggungkan. Misalnya, X0, Y1 ada di sini misalnya. Ini adalah X0, Y1. Dari X0, Y1 ini kita singgungkan. Kita singgungkan. Ya. Kemudian kalau sudah disinggungkan, ini kita mencari XN maksimal. Di sini ini adalah YN plus 1, maka di sini akan ketemu XN maksimal. Ya. Kemudian dari perhitungan kita dapatkan XN operasi. Misalnya di sini XN operasi. Ini kita hubungkan. YN plus 1, maka dari sini X0 Y1 kita hubungkan. Ya, maka kita dapat kalau di stripping
Bedanya kalau di stripping, kalau ada kurva antara X dan Y, kurvanya seperti gini, ya, maka bukan disinggungkan, ya, tetapi dari X0 Y1 misalnya X0 Y1-nya dari sini, X0-nya sekian, Y1-nya misalnya 0, maka posisinya di sini. Ini adalah X0 Y1. Maka dari sini kita tutupkan, kita punya X0. Kalau stripping, X0 itu tidak sama dengan 0. Karena solutnya ada di liquid, maka X0-nya akan besar, akan tinggi. Maka kalau posisinya di absorpsi itu adalah Xn yang besar, kalau di stripping itu X0-nya yang besar. Ya, X0-nya kecil. Ya. Nah, karena apa? Karena luarannya adalah P1, Y1, gitu ya. Nah, di sini X0-nya kan tinggi karena mengandung solut. Sini, kemudian misalnya ada di sini, maka dari X0 Y1 ini kita tutupkan ke sini. Nah, ini ada titiknya. Maka titik ini kita hubungkan ke Y, dia akan terbaca sebagai Y1 maksimal. Gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu Y1 maksimal, kemudian kita mencari Y1 operasi seperti ini. Kita mencari XN operasi, ini mencarinya Y1 operasi. Misalnya ketemunya Y1 operasi di sini. Kita hubungkan. Ya, kita hubungkan. Sini kan, ya. Maka dari titik ini kita hubungkan sini. Nah, segitiganya yang mana? Yang ini. Garis operasi dengan garis keseimbangan. Sorry. Garis keseimbangannya kan yang ini ya. Maka ini abaikannya ada ya, ada yang di luar ini abaikan. Yang betul garisnya ini. Maka ini begini. Ini garis keseimbangannya. Batasnya mana? Batasnya ini. Batasnya ini. Maka segitiganya adalah 1 koma. Ya, 1 koma sekian. Ini hanya sekian, 1/10 mungkin ya. Maka stage-nya adalah 1,1. Ya, seperti itu. Ya, jadi intinya kita mencari Y1 maksimal, kemudian mencari Y1 operasi. Kalau di sini prinsipnya kita mencari XN maksimal, kemudian mencari XN operasi. Nah, ini kalau bentuk kurvanya seperti itu. Nah, sekarang sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Yang mau bertanya dulu? Belum saya lanjutkan. Baik, kalau tidak ada, saya clear ya. Sekarang bagaimana kalau bentuk kurvanya beda ya? Ini absorpsi. Bentuk kurvanya begini. Ya. Ini X, ini Y. Maka kalau absorpsi itu kan misalnya X0 Y1 mulai dari sini. Ini adalah X0 Y1. Maka dari sini kita tutupkan. Kan gitu. Dan misalnya YN+1-nya di sini. Ini adalah YN+1. Maka dari sini kita akan mendapatkan XN maksimal kan gitu ya. Nah, kemudian kita cari di sini misalnya XN operasi. Ini kita hubungkan. Gitu kan? Kemudian dari sini kita buat ini. Nah, segitiganya mana? Ini segitiganya. Ini segitiganya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya stripping beda lagi.
Kalau stripping, kalau gambarnya seperti ini X, ini Y, ini kan begini ya. Garis operasinya absorpsi itu ada di atasnya garis kesetimbangan. Kalau stripping, garis operasinya ada di bawahnya garis kesetimbangan. Maka nanti X0-nya akan ada di sini. X0 kecil di sini, Y1-nya biasanya 0. Kenapa Y1 kok biasanya 0? Y1 itu seperti X0. Gitu ya. Umumnya murni gasnya, misalnya steam, tidak mengandung solutnya. Seperti air itu tidak mengandung solut, misalnya mengandung solut kecil sekali, gitu kan. Jadi dia umumnya ada di sini misalnya ya. Misalnya ada di sini. Ini dari sini kita singgungkan. Ya. Berbeda dengan absorpsi. Kalau absorpsi, kalau cekung begini malah ditutupkan. Karena garis operasinya ada di atasnya. Kalau stripping, kalau cekung, itu disinggungkan. Jadi di bawah. Karena apa? Karena garis operasinya itu, kalau stripping di bawahnya garis kesetimbangan. Ini garis kesetimbangannya mana? Ini kok ruwet ini. Bentar. Garis singgungnya di sini, misalnya ini. Ya, nah, dari sini X0-nya dihubungkan. Maka di sini akan terbaca sebagai apa? Y1 maksimal. Oke, nanti dalam perhitungan, kalau absorpsi menghitung XN operasi, di sini menghitung Y1 operasi. Misalnya di sini misalnya Y1 operasi. Ya, maka terus gimana stage-nya? Dari sini kita hubungkan ke titik ini. Ya, terus segitiganya ya di dalamnya ini. Antara garis kesetimbangan dengan garis operasi. Paham? Kalau belum ada contoh soalnya, mungkin saudara masih bingung ya. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Oke, sebelumnya saya lanjutkan dulu. Ya. Efisiensi morfringnya bagaimana? Sama seperti pada tos ya. Kita membuat titik-titik, ya, membuat garis dengan titik A, dimulai dari A itu di garis operasi. Kalau garis operasinya absorpsi itu ada di atasnya garis kesetimbangan, kalau ini ada di bawah, maka A ada di bawah. Garis kesetimbangannya di atasnya. Dari A sampai C, 70%-nya mana? Sama, dari A sampai B-nya itu 70%. Ini dari D sampai E 70%. Dan seterusnya ya. Seterusnya sampai kita akhirnya ini punya kesetimbangan yang baru. Ini kesetimbangan yang baru. Nah, ini kesetimbangan. Kalau kesetimbangan yang lama itu ini, sehingga segitiganya itu adalah ini, antara garis kesetimbangan dengan garis operasi. Nah, kalau yang ini, garis kesetimbangannya di sini. Maka di sini kita punya garis kesetimbangan yang baru. Ya, ini kalau morfik. Kalau total sama. Jadi, persamaannya sama. Nah, kemudian bagaimana ada yang disebut dengan faktor absorpsi, yaitu perbandingan antara slope garis operasi LV dengan slope garis kesetimbangan atau M. Maka A itu sama dengan L, faktor absorpsi adalah A per MV, di mana A itu kira-kira 1,25 sampai 2. Faktor stripping kebalikannya, S itu adalah seper A, yaitu MV per M. Kemudian ada persamaan yang bisa menghitung jumlah stage tanpa gambar, tidak pakai menggambar, yaitu menggunakan Kremser ya. Kalau absorpsi, tapi kita harus tahu faktor absorpsinya. Kalau diketahui faktor absorpsinya ya bisa, gitu ya. Jadi kita harus punya data YN/1, punya M-nya dan seterusnya. Demikian juga dengan stripping, itu kebalikan dari absorpsi. Itu bisa pakai Kremser. Oke, kita masuk pada contoh sekarang. Suatu larutan bensin dalam minyak berat, PM-nya 260, spesifik gravity-nya 0,8. Mengandung 10% mol bensin, masuk kolom stripper dengan rate 1670 kg per jam. Minyak, bebas bensin, kolom bekerja pada 1 atmosfer, 122 derajat Celcius,
sebagai bahan stripping digunakan superheated steam, yaitu pada 1 atmosfer dan 122 derajat Celcius. Minyak keluar kolom stripper mengandung 0,5% mol bensin. Rate steamnya adalah 1,5 kali rate minimumnya. Tekanan uap bensin pada 122 derajat Celcius adalah 2400 mm. Tentukan jumlah plate ideal. Saudara hanya diminta tentukan jumlah plate ideal. Sekarang saya mau tanya, tekanan uap bensin sekian. Ini gunanya untuk apa? Tekanan uap bensin? Ada yang bisa jawab? Ardita. Iya, Bu. Tekanan uap bensin itu diketahui untuk apa? Untuk mencari YA, Bu. Mencari? YA. YA apa? YA. Untuk apa? YA-nya siapa? YA-nya bensin ya, Bu. Ini bisa dipakai untuk membuat data, ya? Data apa? Untuk membuat equilibrium line-nya ya, Bu. Equilibrium line. Ya. Bagaimana caranya? Kalau diketahui tekanan uap bensin, dari equilibrium line-nya bagaimana? Bagaimana, Bu? Kamu kan sudah baca ada tekanan uap bensin pada suhu 122 derajat Celcius itu 2400 mm Hg. Kamu bilang untuk membuat equilibrium line, gitu kan? Bagaimana caranya? Dari P0-nya bensin tadi dikali sama dibagi P total atau P kolomnya dikali sama XA-nya, Bu. Jadi persamaannya adalah, jadi ini untuk equilibrium line, gitu kan? Persamaannya adalah untuk mencari data kesetimbangannya. Bagaimana? Berarti YA sama dengan PA0 atau PA0 per P total atau P kolomnya dikali XA. PA0-nya berapa? PA0-nya tadi 2400 mmHg. Dibagi PP kolomnya 1 atm. 1 atm, maaf, terus dikali sama XA-nya, Bu. kali dengan XA-nya. Jadi Iya. samaannya bagaimana? Samaannya bantu saya ya. Berarti Y A gitu ya misalnya ya. Sama dengan 2400. Ya. Iya, 2400 dibagi dengan 1 atm. 1 atm itu berapa? Ini kan satunya milimeter Hg nih. Ya kan? Iya, 760 mmHg, Bu. Berarti dengan 760 mmHg milimeter Hg dikali dengan X dikali dengan XA. XA. Nah, sekarang XA-nya atau Y-nya salah satu harus tahu dulu.
Ya, mau bergerak dari berapa sampai berapa kan gitu ya. Itu ya Kak Gita ya. Iya, Bu. Oke, sekarang bantu saya yang lainnya ya. Yang lainnya bantu saya yang diketahui apa saja ya. Nanda Novalia. Iya, Ibu. Ya, Nanda. Ini yang diketahui apa saja. Suatu larutan bensin dalam minyak berat, BM-nya 260, spesifik level 0,8, mengandung 10% mol bensin. Apa itu? Artinya bagaimana? Ya, ada larutan apa? Itu 10% terdiri dari itu apa? etanol ya. Bagaimana, Ibu? Ya, 10% mol oh, bensin itu ada kendala dengan ini ya. sama dengan eksanol. Hmm? Ada nol ya. Anol. Ahmad Habib. Yang diketahui apa aja? Mungkin tadi siapa tadi itu? Itu ada kendala sama ya, sama voice-nya. Silakan Ahmad Habib, bantu saya yang diketahui apa saja. X0-nya, X0-nya, terus hmm? Ya, aksennya, oke. Kenapa kok aksennya? Karena apa? Yang diketahui apa? Kalau minyak kita ganti. Ya, oke. Terus sebagai bahan strip yang digunakan superheated steam, minyak keluar kolom striper mengandung 0,5% mol bensin. Minyak yang keluar kolom striper itu mengandung 0,5% mol bensin. Steamnya adalah sekian kalinya, nah kalinya minimalnya. Berarti yang 0,5% itu apa ya? Misalnya 0,5 ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Yang ditanyakan kan cuma tentukan jumlah plate gitu ya. Silakan saudara hitung, saudara gambar kolomnya, kemudian yang diketahui apa saja, kemudian yang akan saudara cari, disket saja, itu apa saja. Disket saja, tidak perlu dijawab, hanya ketahui apa ya, jadi ada kolom, terus yang masuk apa, yang keluar apa, gitu. Tidak perlu dihitung, tidak perlu dihitung. Muhammad Muhajirin sudah hadir? Muhajirin? Muhajirin? Ada yang kira-kira bisa membuat kira-kira ini stepnya bagaimana? Amani Salsa bilang mungkin. Silakan Amani.
Ya, Bu, ada apa membuat sketch dari problemnya ya, Bu? Sebentar. Sudah buat dulu? Belum. Masih nulis diketahui, Bu. Oke, oke. Silakan dicoba ya. Saya beri waktu 10 menit juga. Baik, Bu.
Selain Amani Salsabila, kalau ada yang mau, mungkin sudah ada yang bisa selesai ya untuk membuat sketnya, kemudian yang diketahui apa saja, silakan. Sudah Bu, saya Bu. Oh ya, silakan. Screen. Apakah sudah terlihat Bu? Yang Ya, oke. Yang diketahui bukan L0 ya. Coba dibaca lagi. Oh, sebentar Bu, saya baca lagi. Sudah disebutkan. Larutan bensin mengandung masuk kolom. Oh maaf, itu L aksen ya Bu. Ya. Baik Bu. Ini Bu. L aksen. Oke. Baik. Yang diketahui yang 0,1 itu mol fraksi ya. Kemudian X0 kemudian XN-nya ya. Oke. Stop share please, Armani. Baik Bu, terima kasih. Berikutnya saya mau tanya bagaimana merubah L aksen dari satuan kilogram per jam menjadi satuan kilomol per jam. Saudara Tommy bisa jawab. Iya Bu. Gimana? Mengerjakan tahap berikutnya L aksennya tadi Amani menulis diketahui 1670 kg per jam. Itu berapa kilomol per jam? Berarti mungkin dibagi dengan PM-nya. Berarti Dengan PM-nya. bagi PM-nya berapa PM-nya? PM-nya 260. L aksennya itu apa? L aksen loh. Aksen itu inert loh. L aksen itu minyak. Ya minyak. Oh Ya. bukan minyak. Sorry. Oh iya sorry. Bensin ya, bukan. Oh minyaknya. Oke, minyaknya PM-nya 260, bukan bensin ya. 260. Minyaknya 260. Oke. Bagi 260. Kemudian yang diketahui X0-nya tadi berapa? 0,1 ya. 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 Kalau diubah ke dalam mol rasio Di gimana? X0 per 1 minus X0-nya. Oke. Kemudian L0-nya berapa? L0-nya yang tadi L aksennya dibagi 1 minus X0-nya yang 0,1 itu tadi. Oke. Ya. Ya, ini saya jelaskan. Kerjaannya. Ini tadi sudah digambarkan oleh Amani ya. Kalau misalnya ini ada kolom stripper,
YN plus 1 sama YN plus 1. YN plus 1-nya berapa? Berarti tidak diketahui ya, tidak ada ya, pure ya, steam, apa namanya? Diabsorb sama apa tadi? Diabsorb sama? Trap sama apa? Gunakan superheated steam ya, tapi tidak mengandung benzin kan, berarti YN plus 1-nya 0, gitu kan? Kemudian ini ada LN, ada XN, di mana XN-nya diketahui berapa? 0,005. Ya. Kemudian yang masuk itu adalah L0 sama dengan yang diketahui adalah L aksen sama dengan berapa? 1670 kg per jam. Kemudian di sini adalah produknya adalah V1 dan W1. Baik, tadi sudah dikerjakan oleh Tommy. L aksen itu adalah 1670 dibagi 260 berapa tong? Berapa tong? Hitungan tong. Berapa Tommy? 6,42. 6,43 ya. Ini kilomol jam. Oke. Kemudian X0-nya sama dengan 1, maka X0 dalam rasio adalah 0,11. Ya. Kemudian XN-nya dalam fraksi 0,005. Maka di sini XN dalam rasio 0,005 juga, itu ya, perubahannya kecil. 0,005. Oke. Sekarang kita sudah punya data X0, punya XN, punya YN plus 1. Dan kita punya data untuk persamaan kesetimbangan tadi sudah disebutkan bahwa Y sama dengan 2400, betul ya? Berapa? Iya, Bu, 2400 dibagi 760. Bagi 760 dikalikan X. Gitu ya. X-nya saudara bisa mulai dari 0 atau 0, ini yang paling kecil ini 0,005 atau mulai dari 0 saja sampai 0,15 atau 0,1 ya 16, 18 terserah. Pokoknya ini 0,11 tercover, 0,005 tercover. Silakan saudara membuat kurva, ya, membuat tabel data untuk 2400 per 760 itu sama dengan berapa? Nah, ini Y sama dengan berapa coba? 2400 dibagi 760. 3,157 X. Tinggal masukkan X-nya mulai dari berapa? X-nya mulai dari 0, 0,05, 0,1, terus 0,15 gitu ya, maka Y-nya berapa? Oke, terus kemudian digambar. Silakan. Gas, kamu gambar ya di sini ya, Gas. Ya. Yo. Majirin belum hadir juga. Majirin. Yang tak coret ini. Tapi Umar Said, kamu di sini? Umar Said. Hadir. Oke. Enggak on kamera, tak suruh maju. Ayo. Buat data kesetimbangannya. Saya mau tahu seperti apa gambarnya.